Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Abil Habib Alibawi. Saya dari Prodi PKMI Fakultas Tarbiyah, dan saja di sini saya akan menerangkan mata kuliah Aswaj 1. Di dalam mata kuliah ini saya disuruh menjelaskan masing-masing istilah, yaitu tentang fana, hulul, dan ittihad. Dan yang pertama ada istilah fana. Fana dalam bahasa Arab yaitu memiliki arti diantaranya adalah lenyap, hancur, sirna atau hilang. Secara umum, fana juga berarti sesuatu yang bersifat sementara dan tidak adil. Dalam ajaran Islam, fana juga merujuk pada sifat mustahil yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu segala sesuatu yang bersifat sementara pasti akan binasa kecuali Allah. Dan fana secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu faniya wa fina, yang berarti lenyap, hilang, atau hancur. Dalam konteks tasawuf, istilah fana bisa diartikan sebagai suatu keadaan moral yang tinggi, sebagai dijelaskan oleh Abu Bakar Al-Garbazi. Fana berarti hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang tanpa ada pamrih dalam setiap perbuatan, sehingga ia akan kehilangan semua perasaannya dan mampu membedakan suatu dengan sadar, serta menghilangkan semua kepentingan suatu melakukan sesuatu. Dan istilah yang selanjutnya ada istilah fana selanjutnya juga dapat berarti memutus serta memutuskan hubungan dengan selain Allah, serta mengkhususkan diri untuk Allah dan bersatu dengannya. Jadi menurut para sufi, arti dari fana adalah hilangnya kesadaran individu terhadap dirinya sendiri atau kepentingan pribadi sendiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa intinya dari fana adalah hilangnya sifat-sifat basyariyah, akhlak tercela, kebodohan, dan pembuatan maksiat dari manusia. Sekarang ada istilah hulul. Hulul merupakan penyatuan kodrat ilahi dengan kodrat manusia. Dalam arti harfiah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah mampu menghilangkan sifat kemanusiaan melalui fana. Menurut pernyataan Abu Nasr Al-Tusi dalam Al-Luna, sebagaimana diikuti Harun Nasution, yaitu pemahaman yang mengatakan bahwa Allah memilih manusia tertentu untuk terjadi di dalamnya setelah manusia di dalam tubuh itu dihilangkan, di mana sebelum Tuhan menciptakan makhluk, dia hanya melihat dirinya sendiri, maka Tuhan melihat substansinya sendiri, dan dia dicintai pada substansinya sendiri, dan cinta inilah yang menjadi penyebab keberadaan. Al-Halas menyimpulkan bahwa pada manusia, di mana sebelumnya Tuhan menciptakan makhluk, dia hanya melihat dirinya sendiri, maka Tuhan melihat substansinya sendiri dan dia cinta pada substansinya sendiri, dan cinta inilah yang menjadi penyebab keberadaannya. Al-Halas menyimpulkan bahwa pada manusia ada sifat ketuhanan atau lahud pada diri Tuhan, ada sifat ketuhanan
atau nasut. Jika kodrat ketuhanan manusia menyatu dengan kodrat manusiawi Tuhan, maka hulul terjadi. Penjelasan di atas berarti bahwa al-hulul dapat dikatakan sebagai tahap di mana manusia dan Tuhan bersatu secara spiritual. Dalam hal ini, hulul pada hakikatnya adalah istilah lain dari al-ittihad sebagaimana disebut di bawah nanti. Tujuan hulul adalah agar ketuhanan menjelma ke dalam diri manusia. Dan ini terjadi ketika spiritualitas seseorang murni dan bersih saat menempuh perjalanan spiritual. Dan pemahaman hulul al-halat menurut al-Taftazani merupakan pengembangan dan bentuk lain dari pemahaman ittihad yang diajarkan oleh Abu Yazid. Sebenarnya ada perbedaan antara ittihad dan hulul. Dalam ittihad, diri Abu Yazid dianjurkan dan hanya ada Allah, sedangkan hulul hanya al-halat yang dianjurkan. Jadi dalam tasawuf, fana dan hulul ini adalah dua istilah penting yang saling berkaitan, menggambarkan proses spiritual menuju persatuan dengan Allah. Yang pertama adalah nada fana, yang berarti hilangnya sifat-sifat manusia. Sementara istilah yang kedua kan ada hulul, berarti Allah mengambil tempat dalam diri manusia yang telah mencapai fana. Di sini saya mempunyai contoh dalam pandangan tasawuf. Seorang sufi yang telah mencapai fana akan merasakan ego dan keinginan duniawi. Dan istilah terakhir ada istilah ittihad. Ittihad berasal dari kata bahasa Arab ittahada, yattahid, ittahad, dari kata wahid yang berarti kebersatuan. Ittihad ini menurut Abu Yazid al-Bustami secara etimologis berarti integrasi, menyatu atau persatuan. Ittihad memiliki arti bergabung menjadi satu. Dengan ini berarti seorang sufi dapat bersatu dengan Allah setelah terlebih dahulu melebur dalam sandaran rohani dan jasmani, untuk kemudian dalam keadaan baqo atau bersatu dengan Allah. Ittihad dalam ajaran tasawuf, kata Ibrahim Madkur, adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai dalam perjalanan jiwa manusia. Jadi kesimpulannya dari yang di atas tadi, fana ialah penghilangan identitas diri yang egois. Yang berikutnya, hulul adalah kedatangan Tuhan dalam diri manusia. Yang terakhir ada ittihad. Ittihad adalah persatuan dengan Tuhan. Ketiga istilah ini merupakan bagian yang sangat penting dalam tasawuf dan membantu para sufi untuk memahami hubungan antara manusia dan Tuhan. Dan saya akhiri penjelasan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.